Dr. Tan Shot Yen, selamat kembali bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Selamat Pagi Indonesia. Tadi di teaser kita sudah bicara soal air, ya. Tidak sesederhana itu. Tapi sebenarnya sederhana ya kalau kita memandangnya secara, ya maksudnya secara komprehensif. Betul. Dan di salah satu buku dokter, di Saya Pilih Sehat dan Sembuh, itu saya kaget pas baca. Karena dokter bilang di situ, kita marah-marah, emosi itu bisa menjadi indikator kita kekurangan air, bukan sekedar mulut kering begitu. Benar dok seperti itu? Betul, karena air itu memberikan sambungan listrik, sambungan sinyal-sinyal elektromagnetik sedemikian rupa ke dalam tubuh kita, sehingga kita itu mempunyai konektivitas yang baik. Jadi air adalah, kita tahu adalah transmitter. Makanya kalau kita kesetrum, kalau pegang air itu airnya setrumnya ngalir kan gitu ya. Jadi 80% dari kandungan otak kita juga sebetulnya adalah air. Jadi saya juga selalu menganjurkan kepada anak-anak sekolah jangan dilarang kalau anak ini mau minum di kelas. Ya justru sebelum pelajaran yang agak berat, sebelum ulangan, bahkan anak-anak sebaiknya diberi minum air agar lebih terkonsentrasi, ya, agar lebih bisa berkonsentrasi. Air artinya air putih, bukan air yang warnanya luar biasa. Ya ini heboh. contoh saja Ya, dok. ini pasti contoh. sudah manis. Saya ya. lagi berpikir apakah ini laboratorium kimia. Biar berwarna dok. Biar berwarna. Dan kita jadi lebih bijak, terinspirasi, pilih yang bening saja Pilih daripada yang berwarna. Betul. Gitu kan dok? Iya betul. Dan syarat air minum itu juga bukan dengan promosi heboh, tetapi juga syarat air minum yang kita sepakati di dunia kesehatan adalah satu, bening, tidak berwarna, maksudnya tidak berbau, tidak mengandung bakteri, dan masih mempunyai kandungan mineral di dalamnya. Oke, tapi kalau kita lihat di pasaran ya, banyak sekali sekarang air kemasan. Nah, tapi air kemasan ini juga berbeda. Ada yang bersifat alkali, begitu. Ada yang ion. Obat rindu. Ya, alkali itu obat rindu ya. Oke. Karena katanya kalau dari promosinya bahwa kita itu memang harus minum yang alkali karena sifat tubuh kita di dalam itu alkali, bukan asam. Apa tanggapan dokter? Oke, persis sekali, bahwa tolong diingat bahwa sifat keasaman itu ada di bagian luar tubuh manusia, di kulit. Tetapi di dalam plasma, jadi di dalam sel, itu sifatnya memang kita lebih alkalis. Nah, tapi tolong diingat, apapun yang masuk lewat mulut, itu kan melalui lambung. Nah, lambung itu mempunyai asam lambung. Yang asam lambungnya saja pH-nya sudah 2. Jadi kita mau minum air sabun pun, itu akan dinetralisir oleh asam lambung. Jadi saya nggak mengatakan dengan segala hormat, saya tidak mengatakan bahwa segala macam air yang ditawarkan di luar sana yang dengan promosi yang luar biasa bombastis, itu tidak mempunyai efek. Silahkan saja kalau Anda percaya, tetapi kita harus berdiri di ranah rasional tahun 2016, di mana segala sesuatu itu harus bisa dibuktikan. Oke, tapi bukan dokter bantu promosi. kita untuk berpikir rasional ya. Betul, kalau dokter kan memang pakar ya, tapi tidak semua baca 10 buku seperti dokter begitu ya. Ya. Nah, misalnya dok ya, di testimoni itu ada yang mengatakan bahwa air yang alkali bisa menyembuhkan kanker. Apakah memang demikian? Kalau memang demikian adanya. Ada testimoninya. Ya, begitu. testimoni artinya apa yang baik dan benar bagi saya. Belum tentu baik dan benar bagi orang lain, betul. Dan orang yang memberikan testimoni juga tidak memberikan ungkapan yang sebenar-benarnya yang terjadi. Bisa saja dia minum air yang alkali tadi, tapi dia masih melakukan kemoterapi, dia masih menganut gaya hidup sehat, pola makan seimbang, dia masih olahraga, masih punya lingkungan keluarga yang mendukung dia. Jadi tolong diingat, untuk menjadi sehat itu adalah suatu kontribusi dari berbagai macam aspek dalam hidup kita yang tidak mungkin kita hanya gantungkan pada satu kontributor saja. Ya, minum air yang sangat alkali sampai rasanya kayak sabun misalkan, tapi kalau kita masih merokok, kita masih kena polusi, lalu kemudian kita masih stres, kita masih pola makannya amburadul, saya rasa kok ini kocak banget gitu loh ya. Jadi tolong diingat, yang disebut dengan kesehatan itu adalah satu paket, di mana yang namanya sehat bukan cuma airnya saja harus baik, tetapi keseluruhan arti kata sehat itu harus kita bawa bersama-sama. Itu juga salah satu alasan kenapa untuk bisa menjadi sehat nggak bisa cuma saya sendirian. Ya, impaknya ini keluar bahwa untuk bisa sehat, lingkungan saya juga harus sehat. Kita punya lingkungan publik yang juga sehat. Jadi nggak mungkin orang hanya dibawa sebagai seorang diri. Nah, misalnya saya ingin bahas karena banyak sekali di pasaran yang soal air yang ada ionnya. Nah, betul. Itu apa sih ya, dok jelas, sebenarnya air yang itu ingin memang dijual? mengandung ion. Air juga mengandung oksigen. Rumus kimianya aja H2O bukan? Lalu kemudian di dalam air bukan cuma sekedar H2O, tetapi juga ada sedikit kalsium, ada magnesium, bahkan mengandung natrium dan kalium. Jadi ini tentu akan membentuk
semacam senyawa kimia yang bernama air yang sehat gitu loh ya. Jadi tolong diingat, air yang sehat itu bukan distilled water H2O seperti yang kita pakai untuk campuran reaksi kimia di laboratorium, tetapi air yang memang masih mengandung mineral yang dengan susunan yang masih alamiah. Gitu loh. Dok, tapi kalau pasien-pasien dokter gitu ya datang ke tempat praktek dan bertanya, "Dok, sebaiknya saya minum air yang bagaimana?" Dokter jawabnya apa? Mudah. Segala macam air selama itu sudah diperiksa oleh dirjen kita punya dinas kesehatan mempunyai laboratorium untuk pemeriksaan air. Jadi kalau kita agak curiga dengan kita punya pump, kita bisa bawa air minum kita. Apakah itu cocok dengan kondisi badan kita? Sebab ada juga misalnya kalau kayak hidup di daerah pegunungan yang sedikit berkapur, kadar kalsiumnya terlalu tinggi atau kadar fosfor terlalu tinggi. Malah itu akan bisa memberikan kerusakan bagi tubuh kita. Prinsip kita adalah semua Tuhan yang beri itu selalu baik. Ya, nah yang menjadi problem adalah apa yang sebetulnya diberikan gratis oleh Tuhan lalu dikomersialisasikan. Nah itu yang membuat yang tadinya jadi baik tidak baik sama sekali. Dokter, kalau misalnya tadi kita bicara soal air yang bisa kalau kurang air bisa memicu emosi, betul, tidak konsentrasi. Betul. Nah, di salah satu buku juga di sini oleh Batman Halage ya, ia mengatakan bahwa alergi, tekanan darah tinggi itu juga bisa disebabkan karena kekurangan air. Baik, nah ini perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau kita baca dari sumber-sumber aslinya, disebutkan bahwa lack of water may contribute to, artinya mungkin atau bisa. Nah, ini yang seringkali menjadi suatu hal yang miris bagi saya, bagi orang-orang tertentu yang hobi mentranslasi buku, menerjemahkan buku, lalu kemudian begitu keluar dalam buku bahasa Indonesia, air sebagai terapi. Ya, kata may atau bisa atau mungkin itu lalu dinihilkan. Seakan-akan dengan terapi air kanker bisa sembuh. Padahal mungkinnya itu penting juga ya. Itu adalah kontributor. Seperti kalau misalkan kita alergi, kalau ada benda asing yang masuk, tentu kita alergi. Belum tentu kita kekurangan air. Ya, misalnya penuaan dini, kulit keriput, bisa karena kekurangan air, bisa. Tetapi salah satu hal yang perlu kita pahami juga, orang-orang yang kulitnya sudah tidak elastis lagi karena estrogen sudah mulai berkurang menjelang masa menopause, itu yang membuat walaupun kita makan 8 liter air sehari, tapi tetap kulit kita tidak mampu untuk menyerapnya. Jadi sekali lagi untuk melihat bahwa kita menjadi sehat, tidak boleh kita hanya terfokus pada satu sisi. Boleh tolong dijelaskan kenapa ya? Kenapa tidak bisa berdampak langsung kepada kulit gitu? Kalau 8 liter. 8 liter orang bisa meninggal. Bisa meninggal nggak makan. Oke, jadi gini lah. Kulit itu sendiri kan mempunyai banyak sekali komponen ya, termasuk ada lemaknya, termasuk faktor pendukung seperti adanya kerjaan hormon dan sebagainya. Nah, untuk bisa membuat kulit menjadi elastis, selnya menjadi cantik dan sebagainya, berkilau, itu adalah suatu kerjaan yang sangat ribet, sangat kompleks. Kita punya kolagen, kita punya juga mineral, kita punya juga vitamin C antara lain. Kita juga harus punya hormon estrogen yang masih bekerja dengan baik so that we are glowing. Nah, bayangin kalau kita udah pola makan yang nggak bener, ngerokok tiap hari, selalu pakai di ruangan AC, tidak pernah olahraga, nggak pernah dibiasain pori-porinya mengeluarkan keringat. So what do you think? Kita mau minum air sampai kita kembung bergalon-galon juga yang ada kita kencing melulu, nggak kerja gitu ya. Jadi sangat tidak masuk akal. Untuk membuat kulit menjadi mampu untuk menahan air, tentu kontributor ini perlu kita perhatikan. Oke, Dok, kalau tadi dokter bilang minum 8 liter air itu belum tentu menyelesaikan masalah. Berarti kalau dokter sendiri minumnya berapa liter per hari? Saya menggunakan suatu prinsip dasar yang sangat sederhana. Yaitu? Kita mengandaikan orang sehat ya, jadi bukan gagal ginjal, bukan gagal jantung. Makanya sekali lagi harus diperhatikan orang ini. Sehat dulu lah orang ya. sehat dulu. Prinsipnya adalah minumlah sampai kencing tidak berwarna. Ya, jadi kalau kencing itu adalah indikator. Jadi bukan mulut haus nih. Haus itu adalah tanda terakhir kita sudah dehidrasi, udah kelamaan. Tapi kalau pipis kita masih berwarna jernih, artinya kita well hydrated. Ya, cukup asupan airnya. Tapi begitu seperti kalau puasa kan kita kelihatan banget ya, kira-kira jam 12 warnanya udah mulai kuning agak gelap. Begitu udah mau hampir buka belum minum, udah kuningnya udah kayak orange hampir gitu ya. Jadi itu kelihatan banget memang kita kekurangan air. Nah, sekali lagi istilah minum air juga harus bisa dicermati, dengan bijak. Ya, dengan bijaknya seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi, ada buku-buku bombastis yang mengatakan nggak usah ke dokter, nggak usah pakai diagnosa, nggak usah pakai terapi.
diabetes bisa disembuhkan dengan air. Buat saya ini nggak masuk akal sama sekali. Tidak masuk akal. Ini adalah pembodohan massal dan orang ini bisa dikenai, penulisnya terutama untuk peraturan pemerintah 103 nomor tahun 2014 ya, bahwa untuk bisa seseorang itu menjadi sehat sudah ada suatu tenaga profesional yang bisa menjamin orang itu mempunyai nasihat-nasihat yang sehat. Nah, orang diabetik misalkan, kalau dia sudah mulai dengan kerusakan yang lebih parah pada ginjal, ada gangguan pengeluaran kencing dari ginjalnya, maka tentu air minumnya malah harus dibatasi. Sebab kalau tidak dibatasi, sementara ginjalnya tidak mampu menyaring, tidak mampu mengeluarkan air seni dalam jumlah yang adekuat, maka dia akan menahan air di dalam tubuhnya. Dan air itu bergerak melalui yang namanya hemodinamika. Kita punya namanya jurus air dalam tubuh manusia ya. Dan apabila hemodinamika ini terganggu, maka terjadi yang namanya ada bendungan paru, bendungan jantung, kakinya bengkak. Wah, orang ini bisa beneran meninggal. Ya, yang disebut dengan gagal jangan sampai jantung. salah informasi. Amit, jangan sampai saya salah juga informasi. Ini kita udah bicara sekitar berapa menit, Dok? Berapa ya? Ada soalnya kira-kira harus minum air dulu nih. Ya, ini untuk dokter ya. nih saya tuangkan. Ini airnya yang nggak ada mereknya sih, Dok. Nggak ya? ada merek, memang Tuhan nggak pernah kasih merek. Terima kasih banyak. Matang, air matang, jernih, tidak berbau, tidak mengandung bakteri, dan bukan H2O. Ya, cheers, Dok ya. Minum dulu. Yes, minum dulu. Oke. Yang ngomong siapa, yang aus siapa ya? Nggak apa-apa, itu namanya kontribusi. Dok, baik. Banyak sekali juga di majalah, di media itu beredar soal terapi air. Nah, itu apa yang dokter tahu tentang terapi air? Oke, karena itu, banyak yang sepertinya kayak tersulap sekali mencobanya. Ya. Maka dari itu yang barusan saya ngomong tadi barusan ya kan, bahwa istilah terapi itu harus bisa dicermati. Terapi itu hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang memang mempunyai wewenang, orang-orang yang memang mempunyai lisensi. Oh, ya. Jangan sampai Dok, yang soal terapi ini kita lanjutkan setelah jeda berikut ya. Oh, ini ya, baik. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia, segera kembali. Ya. Dok, bagaimana soal terapi air yang tadi dokter sempat jelaskan? Ya, kita tidak punya istilah terapi khusus ya, terapi air. Nanti ada lagi terapi kasih sayang, namanya terapi kasih sayang, terapi minum air kencing sendiri ya. Aduh, jadi ada loh terapi minum air seni. Pernah dengar kan, sempat heboh ketika masih lebih muda dulu kita kan. Akhirnya ditinggalkan orang karena nggak normal gitu loh ya. Jadi oke, asas kenormalan sekali lagi rasionalitas itu perlu kita pertahankan, Vivi. Jadi yang pertama adalah nggak ada istilah kata terapi air. Minumlah air sebagaimana juga sudah diperintahkan oleh agama ya. Seperti kalau kita buka puasa kan Nabi Muhammad selalu mengatakan batalkanlah puasamu dengan air ya kan. Dia nggak mengatakan yang manis. Enggak, yang manis makanannya. Ini orang kan dia nggak mengatakan jagoan. Jadi jangan sampai membatalkan puasa lalu pakai ngerokok gitu loh. Jadi air itu tolong diingat, itu esensial sangat gitu loh ya. Bahkan orang yang sudah gagal ginjal parah pun tetap harus minum air. Oke. Nah, kalau tadi dokter bilang bahwa harus hati-hati konsumsi air untuk yang masalah dengan ginjal. Yang sudah terlanjur mempunyai masalah. Tapi apa yang terjadi pada tubuh kita yang misalnya untuk orang normal, kalau kita minum katakanlah 8 liter air, begitu banyak air, apa yang pasti nggak doyan makan, kenyang begitu ya, kenyang dan kembung gitu loh, kembung nggak bisa kerja bolak-balik tipis, jadi merepotkan segala manusia di muka bumi. Tapi tidak berpengaruh apa-apa. Tentu akan ada berpengaruh. Manfaatnya tidak? Nggak bermanfaat, mudaratnya banyak ya, karena karena nomor satu itu tidak normal, segala sesuatu yang berlebih. Ya, berlebih rasa sedih, berlebih depresi, berlebih air, berlebih makan, mana ada. Sesuatu yang ekses tuh nggak ada yang baik. Sekali lagi, jadi secukupnya, seimbangnya itu yang lebih penting. Tetapi sekali lagi saya hanya ingin mengatakan, melihat segala macam sajian di sini, tolong diingat bahwa air putih yang kita konsumsi itu tidak tergantikan oleh air-air lain yang kelihatannya cairan, liquid. Itu tidak selalu water, seperti yang namanya teh, kopi, lalu minuman berenergi. Tentu itu tidak akan menggantikan air. Sebab biar bagaimanapun juga, contoh kasar kalau kita minum kopi misalnya, bukan cuma sekedar adiksi, tetapi kopi itu memberikan efek diuretik. Diuretik itu artinya ada beberapa jenis minuman yang mana memberikan efek diuretik. Diuretik artinya membuat kita itu jadi lebih sering kencing. Sama dengan teh?
begitu. Mirip dengan teh, tapi nggak Oke. semua teh seperti itu, jujur ngomong. Dok, ada yang mengatakan di bukunya Dr. Hiro Mishima itu mengatakan bahwa kalau sedang makan yang full course begitu ya, itu sebaiknya jangan terlalu banyak minum air karena nanti enzimnya tidak akan Encer. berfungsi begitu, encer. Nggak tahu bagaimana penjelasan dokter? Oke, penjelasan saya cuma satu ya. Indonesia ini mempunyai krisis dalam pemahaman ilmu kesehatan. Tolong bedakan antara hal-hal yang sifatnya masih alternatif, yang jujur ngomong belum diakui keabsahannya oleh ilmu kedokteran itu sendiri. Ya, sama Keabsahannya oleh keabsahannya ilmu kedokteran itu maksudnya science evidence based Iya, gitu. ya, evidence based medicine. Jadi artinya itu adalah suatu ilmu-ilmu yang kita hargai keberadaannya, tidak kita tentang, tetapi kita tidak, sebagai dokter kita tidak menganjurkan pasien kita untuk mengikutinya. Karena apa? Karena kita lacking of evidence base. Kita tuh kehilangan yang satu itu. Nah, kebanyakan dari mereka akhirnya membuat testimoni-testimoni. Seperti misalnya tentang berbagai macam pola diet, pola makan yang aneh-aneh belakangan ini. Kami jadi dari dokter yang juga belajar nutrisi dari aliran yang sebenarnya, kami nggak pernah membedakan orang harus makan buah dulu dipisah dengan yang namanya makan lalu Daging, kemudian protein. protein harus dipisah dari karbohidrat. Buat kami itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena katanya, maksudnya dari laporannya kalau makan buah dulu dicernanya lebih mudah begitu. Yuk, jelas lebih mudah karena yang lain kan nggak ikut masuk, tetapi logikanya begitu. Tetapi yang menjadi prinsip adalah seperti ini. Kita itu di dalam tubuh mempunyai banyak sekali enzim yang bekerja seperti orkestra. Jadi kalau Anda mendengarkan orkestra, nggak mungkin yang namanya suling main sendiri, lalu kemudian biolanya main sendiri, lalu kemudian drumnya main sendiri. Orkestra itu menjadi indah kalau semuanya bermain dengan baik, mempunyai mat yang benar, lalu ditambah dengan ikutin apa kata Berarti dirigennya. maksudnya dokter ingin mengatakan bahwa kalau mau minum sambil makan tidak apa-apa. It's okay. Kalau mau makan buah bercampur dengan makanan Sayur lainnya, bercampur dengan sayur, ikan, protein, fine. itu tidak apa-apa juga. Baik-baik saja. Buktinya yang namanya, maaf saya terpaksa memberikan contoh makanan bule ya. Seperti namanya Caesar salad. Caesar itu kan selalu ada daging ayam potongannya. Atau diberikan potongan ikan misalkan. Atau kita makan misalnya pecel. Pecel atau gado-gado kan selalu ada telurnya, ada tempenya. Itu juga protein kan, begitu loh ya. Iya. Jadi kita harus mempunyai landasan berpikir bahwa kita nggak boleh terlalu terkotak-kotak, terlalu fokus pada suatu aliran yang menyebabkan akhirnya kita nggak lari kemana-mana. Oke, Ya. tapi itu tidak lari kemana-mana. Tapi yang jelas kita bicara air sudah kemana-mana ya, Sudah Dok, kemana-mana pastinya. Tapi Dan selalu ternyata makin banyak yang harus kita gali sebenarnya ya. ya, dan kita harus mempunyai kebiasaan makan sup. Nah, jadi makanya ini yang kadang-kadang suka saya sedihkan. Kenapa kita itu kekurangan air? Karena kebanyakan makanan kita udah kering. Sarapan makanannya kering. Oke. Siang makannya cuma panggangan atau grill atau makanan Duh, kita dokter tuh. jadi lapar deh ya. Tapi ini udah diperintah harus bergabung dengan teman-teman yang Sayang lain. sekali. Dokter Tan Shotian, terima Sama-sama. kasih, selalu Terima menarik kasih. berbicara Tentu dengan saja dan Anda. panjang lebar. Selamat beraktivitas ya, Dok Sama-sama ya. Vivi. Selamat Oke. pagi Indonesia.